Kalian baru saja mengatakan harta karun di sini. Aku punya bagian dengan penonton. Pergerakan pembangkit tenaga listrik dua keluarga ke cincin luar angkasa membeku. Dan pada saat yang sama, membesar-besarkan jenis kemarahan lainnya. Mengapa Anda ingin bertemu seseorang? Kedua pemimpin klan itu saling memandang. Dalam momen singkat ini, itu adalah pemahaman diam-diam yang mengejutkan. Mereka harus menjaga kue milik mereka bersama-sama. Pada titik ini, dua pembangkit tenaga listrik cukup bersatu. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang dan melihat wajah muda itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Dan kemudian, seperti ketakutan, mau tidak mau berteriak, siapa saya? Itu kamu, maha luasnya surga. Dan anak bumi. HMPH, Huwei tidak menangkap anakmu, ini hidupmu. Ayo, ini Qin Yichen. Tetapi pada saat ini, menghadapinya dengan seringai, dua pembangkit tenaga listrik keluarga bersikap dingin dan keras, dan nadanya menyendiri dan jauh. Hanya kamu, aku masih ingin bertemu seseorang. Apakah anakmu lelah? Penonton mendapat bagian, yang didasarkan pada fakta bahwa kekuatan kedua belah pihak sebanding, dan pada saat ini Qin Yichen, di mata mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbagi sisa makanan. Qin Yichen tidak marah, tetapi tersenyum, sepertinya kamu tidak ingin berbagi denganku. Pemimpin suku itu dengan dingin mendengus dan berkata, hanya kamu. Kamu pikir kamu bisa membalas dendam Wei dengan sedikit kepintaran, dan kamu bisa kurang ajar di depan kami. Kakak, omong kosong dengan anak ini, tangkap dia langsung. Segera setelah kata ini keluar, Golden Immortal Digital semuanya diterangi oleh lampu pompa. Tetapi ini adalah keberuntungan bagi pintu. Meski anak ini mungkin tidak terlalu kaya, tapi mereka yang datang ke pintu, jangan menyerah. Untuk sementara waktu, kedua pihak berada dalam posisi terburu-buru. Jangan bergerak, serahkan saja bocah ini padaku, dan dia semua adalah hartaku. Yah, kenapa kamu tidak mengambil bidikan ini? Qin Yichen meringkuk. Orang-orang ini akan bertarung untuk mengemas diri. Dia cukup populer. Namun, Qin Yichen menatap dingin dan parah di antara matanya, dan berkata dengan ringan, karena kamu tidak ingin melihat siapapun, maka harta ini, Tuan Muda harus menikmatinya sendirian. Hanya denganmu. Digital Golden Immortal yang mendengar ini, yang masih memperdebatkan uang yang dikirimkan ke pintu, langsung kaget, lalu itu sangat lucu. Nak, kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Namun, saat berikutnya, Golden Immortal, yang mengangkat jarinya ke Qin Yichen, menertawakan wajahnya, tetapi wajahnya mengeras. Tentu saja aku tahu, bukankah kamu hanya perlu membunuh kekacauanmu? Suara pemuda itu cukup tenang, dan jika semua ini, itu hanya masalah sepele untuk itu saja. Namun, todongan senjata merah kemasan yang ditembus Golden Immortal dari hatinya membuat pembangkit tenaga digital terbangun seperti mimpi, dan ejekan di wajahnya menghilang. Sebaliknya, dia ketakutan. Bahkan pada saat itu, berapa banyak orang yang berantakan. Anak ini, apakah ini benar-benar hanya lapisan ke-6 surga abadi? Apakah benar serigala yang ditindas oleh Huwei? Hanya satu tembakan menembus jantung Dewa Emas. Alasan mengapa begitu mudah adalah karena kekuatan Qin Yichen tidak diragukan lagi. Dan yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa kekuatan mereka terbatas pada angin dingin. Tetapi Qin Yichen tidak memiliki pengaruh sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, bagi Qin Yichen tampaknya tidak sulit baginya untuk membunuh beberapa Dewa Emas yang berpengaruh. CKTSK, benar-benar miskin. Qin Yichen kecewa ketika todongan senjata memprovokasi perlengkapan luar angkasa dan melihat harta karun di dalamnya. Namun, Golden Immortal Digital adalah hasil yang bagus. Adapun kekuatan pertempuran arogan Qin Yichen, Hong Lian telah melihatnya dengan aneh. Dalam kata-katanya, keturunan True Dragon pasti sangat kuat. Yang benar-benar menarik Qin Yichen adalah cincin luar angkasa di ujung jari leluhur itu. Setelah melakukan pemujaan penuh hormat pada sisa-sisa selama 3 minggu, Qin Yichen dengan hati-hati melepas cincin luar angkasa. Dan segera kekuatan abadi mengalir ke dalamnya, membuat wajahnya langsung bahagia. Nenek moyang ini sangat kaya dalam hidup. Nenek moyang leluhur ini jauh lebih baik daripada jumlah harta karun Dewa Emas yang sebelumnya dipenggal olehnya. Ketegangan obat abadi dan kelas abadi itu membuat mata Qin Yichen berkedip, tetapi yang paling membuatnya tertarik adalah masih berbaring di angkasa dengan tenang, dengan barang langka dari sinar cahaya emas yang bersinar. Kristal naga. Meski hanya ada 2, leluhur ini masih menyimpan kristal naga. Yang sangat mengejutkan Qin Yichen meskipun jumlah ini jelas lebih baik daripada warisan leluhur Hao Wu. Promosi Bloodline Dragon Crystal bersifat permanen dan manfaatnya bahkan lebih besar. Setelah melakukan perjalanan, kekayaan Qin Yichen meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak cukup kaya, panen sebelumnya saja sudah cukup untuk membuat ras merasakan banyak darah. Belakangan, Qin Yichen mengembara di benua yang runtuh ini. Dari waktu ke waktu, dia menemukan beberapa harta leluhur yang belum hilang, jadi dia mengumpulkannya sebagai harta karun. Selain itu, dengan teratai merah, Qin Yichen dapat dengan mudah membedakan musuh. Setiap kali dia bertemu di sepanjang jalan, dia tidak sopan, hanya ada satu kata untuk dibunuh.
Qin Yichen tidak merasa kejam melakukannya, karena nenek moyang orang-orang ini telah menyebabkan trauma yang lebih brutal pada orang lain. Seiring waktu, banyak Golden Immortal menyadari bahwa Junior Golden Immortal ini yang tampaknya bukan langit dan bumi yang sangat besar, tampaknya adalah pemburu yang benar-benar berjalan di bintang-bintang. Namun, mereka tahu betapa ganasnya senjata perang di tangan pemuda itu. Itu adalah saat-saat terakhir hidup mereka. Jika Star Domain ini sangat luas, saya khawatir banyak pembangkit tenaga listrik pasti penasaran. Mengapa saya tidak bisa melihat Golden Immortal di bawah 3 ras ini? Saat berburu harta karun, Qin Yichen mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Hong Lian tentang keraguan tentang eliksir. Bagaimana menurutku? Orang-orang itu bahkan tidak bisa mendapatkan ramuannya. Itu juga Golden Immortal. Bukankah mereka akan sangat miskin? Di Laut Kesadaran, Hong Lian mendengar ini, meregangkan pinggangnya, dan Wan Yin malas. Tentu saja tidak miskin, tapi lebih sakit kepala daripada miskin. Qin Yichen memilih Jian Mei. Oh. Hong Lian menjelaskan, di era kejayaan klan Anda, meskipun ada 10.000 klan, hanya ada sedikit ras yang benar-benar dapat memiliki bakat bawaan spirit power. Tanpa kekuatan roh, kamu tidak dapat membuat ramuan, tetapi sukumu lahir dengan hati, dan dengan permohonan terus-menerus dari setiap suku. Itu dikembangkan dengan baik untuk mereka. Kalau tidak, jika klanmu tidak mau, eliksir tidak akan diteruskan sama sekali. Pada titik ini, Hong Lian sepertinya memikirkan sesuatu, dengan senyum ironi dan ketidakberdayaan di senyumnya. Berkah, untuk membuka lautan kesadaran, untuk dapat memurnikan Tuhan. Qin Yichen diam-diam, diperkirakan hal-hal di belakang dapat diringkas dalam 4 kata riset kebaikan dengan permusuhan. Dan ingatan Hong Lian memang sama, saat itu juga ada ramuan dari berbagai suku. Sayangnya, itu berubah setelah pecahnya perang.